Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai amalan agar malaikat mendoakan. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Pastinya kita juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz silakan dimulai tausiahnya mengenai amalan agar malaikat mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, bermuajah kembali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang malaikat, sebenarnya apa malaikat itu? Malaikat itu sudah Allah jelaskan di surah Fatir ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Di surah Fatir ini ayat pertama Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang pertama malaikat itu sebagai rusula, artinya sebagai utusan, berarti sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan malaikat itu uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Di punggungnya itu terdapat sayap, di antaranya ada yang 2, ada yang 3, ada juga 4. Bahkan diriwayatkan yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang melebihi daripada jumlah bilangan tersebut. Seperti contoh misalkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang diberikan oleh Allah ratusan sayap. Masya Allah. Membentang dari barat sampai timur, luasnya satu sayap. Masya Allah, begitu hebatnya. Oleh karena itu ada beberapa sifat daripada malaikat. Sifat malaikat itu tidak seperti manusia. Manusia itu ada cenderung khilafnya, tapi malaikat itu Allah ciptakan memang konsepnya sudah taat. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka itu tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia tidak akan membantah apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau misalkan malaikat itu disuruh sujud, sujud ribuan tahun. Kalau dia disuruh berzikir, zikir. Masing-masing memiliki job desk-nya masing-masing. Oleh karena itu, ada beberapa tugas daripada malaikat. Ya, ada beberapa job desk-nya masing-masing. Ada yang dia memberikan rahmat, seperti di surah Al-Mursalat ayat 3, wan nasyirati nashra. Malaikat yang dia memberikan rahmat atau membawa rahmat, membagikan kepada orang-orang dengan seluas-luasnya. Ada juga dia yang menjadi malaikat pencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib dan juga atid sebagai pencatat amal baik dan juga amal buruk. Ada juga malaikat membawa wahyu seperti malaikat Jibril, ya, sayyidul malaikah, ya, pimpinan daripada malaikat Jibril. Ada juga malaikat pencabut nyawa, ada juga malaikat yang lainnya, ya, penanya dalam kubur, munkar nakir. Yang diriwayatkan dalam hadis munkar nakir itu seperti wajahnya berwarna hitam, lebih hitam daripada bara. Dan juga ada juga yang berwarna biru yang belum pernah dilihat oleh manusia, biru gelap. Itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu malaikat itu sifatnya memang sudah sempurna dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan job desk-nya, fungsi dan tugasnya. Dia tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada potensi ternyata manusia bisa lebih sempurna daripada malaikat. Insyaallah nanti akan kita bahas. Oke, baik. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita jeda setelah yang satu ini.
lagi di THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Baik Ustadz, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel ya. Yang pertama, apa saja amalan supaya kita didoakan oleh para malaikat? Baik, Masya Allah. Sebenarnya ada banyak ya amalan-amalan yang menjadi penyebab malaikat itu mendoakan kita. Yang pertama itu salah satunya adalah bersuci sebelum tidur. Jadi kita tidur sudah dalam keadaan suci. Maka orang-orang, kata Rasulullah SAW, yang dia sebelum tidur kemudian dia bersuci, yang punya hadas besar, dia mandi besar, kemudian dia berwudu, dia bersuci, kemudian melaksanakan sholat baru tidur. Nah itu akan didoakan malaikat. Kemudian orang yang datang lebih dulu ke masjid, kemudian dia duduk menunggu waktu sholat, itu juga didoakan malaikat. Orang yang dia merapatkan softnya, itu juga didoakan malaikat. Orang yang dia duduk ya atau mendapatkan soft paling utama, juga dia mendapatkan doa dari malaikat. Orang yang berkata amin ketika baca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu serentak malaikat pun ikut membaca amin. Otomatis dia juga mendoakan kita. Dan juga orang yang setelah dia sholat kemudian beriktikaf tanpa batal wudunya, dia duduk di situ berzikir kepada Allah, itu juga didoakan oleh malaikat. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang bisa menyebabkan malaikat mendoakan kita. Insya Allah akan kita bahas. Oke, Masya Allah. Baik Ustadz, tadi sebelumnya di Tausiah Ustadz juga menjelaskan manusia itu juga bisa lebih dari malaikat sifatnya. Itu bagaimana Ustadz? Ya, baik. Malaikat itu Allah ciptakan sempurna, berbeda dengan manusia. Akan tetapi Allah memberikan manusia itu nafsu, sedangkan malaikat itu tidak diberikan nafsu. Nah inilah yang menjadikan perbedaan antara malaikat dan manusia. Maka tak kalah manusia dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, bukan menghilangkan, karena tidak mungkin menghilangkan hawa nafsunya, akan tetapi mengendalikan hawa nafsunya dengan iman dan takwa kepada Allah, maka hakikatnya dia jauh lebih mulia daripada malaikat. Masya Allah. Jadi intinya perbedaannya itu di nafsu. Andaikan malaikat diberikan nafsu, mungkin juga sama posisinya dengan manusia. Karena nafsu itu adalah sesuatu yang seperti pisau. Ketika dia digunakan untuk masak, untuk sesuai dengan fungsi yang baik-baik, maka akan jadi baik. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk hal yang buruk, maka itu pun menjadi buruk. Oleh karena itu, kendalikan hawa nafsu dengan iman dan takwa kepada Allah, itu kunci kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Insya Allah. Ustadz, apakah dengan mendoakan teman atau orang terdekat bisa jadi penyebab malaikat juga mendoakan kita? Wah, ini Masya Allah. Ya, ini ada hadisnya bagi orang yang mendoakan teman atau saudaranya ya dengan tanpa sepengetahuan ya orang tersebut. Ini dikatakan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat itu akan menjadi perwakilan untuk penyampaian doanya, sehingga malaikat itu ada di atas kepalanya, sehingga malaikat pun mendoakan orang tersebut. Masya Allah. Jadi kita mendapatkan dua kali tuh. Pertama, doa kita cepat nyampe. Yang kedua, malaikat juga mendapatkan mendoakan kita sesuai dengan doa, dan doa itu kembali juga kepada kita. Doa kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, kita jeda dulu setelah iklan berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi di Tausiah Harian Ramadan. Sebelum kita lanjut, berikut ada informasi 5 peristiwa saat kelahiran Rasulullah. Langsung saja kita saksikan. 5 peristiwa saat kelahiran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau adalah rahmat agung bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Karena itu kelahirannya begitu istimewa dan berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya.
Bahkan kelahiran Rasulullah diiringi peristiwa yang luar biasa dan di luar nalar manusia. Berikut 5 peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Hancurnya pasukan gajah. Rasulullah lahir pada tahun gajah, disebut tahun gajah karena ketika itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Namun alih-alih berhasil, tentara gajah Abraha justru diluluhlantakan Allah melalui serangan burung ababil yang melemparkan batu-batu panas. Pasukan itu pun hancur dengan mengenaskan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Keluar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Saat Rasulullah lahir, keluar cahaya hingga menerangi istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan hal senada. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Beberapa penada isyarat kelahiran Rasulullah sangat istimewa dan tidak biasa. Antara lain runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anushirwan, Raja Persia. Padamnya api yang biasa disembah Majusi. Api Majusi yang telah menyala hampir 1000 tahun dikisahkan tak pernah padam hingga jelang kelahiran Rasulullah. Rubuhnya berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Rasulullah, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan hancur. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan datang sosok penutup para nabi yang akan menyempurnakan akhlak dan ajaran-ajaran sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi informasi tentang 5 peristiwa saat kelahiran Rasulullah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Oke Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa doa malaikat kepada manusia yang suka berinfak? Masya Allah, ini sebenarnya banyak sekali ya ganjaran bagi orang yang berinfak. Cuma di dalam hadis dikatakan bahwa turun 2 malaikat. Turun 2 malaikat di pagi hari mendoakan orang yang berinfak. Apa doanya? Ya Allah, gantilah harta dari orang-orang yang berinfak. Itu yang pertama. Makanya orang yang berinfak justru dia tidak akan berkurang hartanya. Masya Allah. Justru akan bertambah. Kenapa? Karena malaikat pun mendoakan, belum lagi pahalanya. Tetapi malaikat juga berdoa, ya Allah, musnahkanlah harta bagi orang-orang yang pelit. Nah, ini makanya jangan sampai bakhil ya, pelit gitu, nggak mau berbagi, ini bahaya. Kenapa? Karena malaikat mendoakan apa? Agar hartanya musnah. Kita kan pengen harta kita berkah, selalu bertambah, ya mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa berinfak. Amin ya rabbal alamin. Apakah setelah sholat lalu kita berzikir dan tidak berpindah tempat, malaikat akan mendoakan kita? Masya Allah, ini ya, zikir sehabis sholat ini luar biasa. Karena ada hadis begini, alladzina yadhkurunallah min jalalillah min tasbih wa tahlilihi wa takbirihi wa tahmidihi, ya, yata'atafna haulal arsh. Orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuliakan Allah, membaca takbir, tahlil, tahmid, ya, dan lain sebagainya, maka yata'atafna haulal arsh, bergetar arsh. Bayangkan, arsh itu sampai bergetar. Bahkan di dalam hadis dikatakan dawiyun kadawiyun nahli. Malaikat itu doain kita seakan-akan seperti lebah. Bayangkan, kalau lebah terbang satu aja di kuping kita, bagaimana rasanya? Berisik nggak? Iya. Seperti itu. Ini bayangkan, seperti kumpulan lebah mendoakan kita. Itu malaikat luar biasa. Masya Allah. Ya, dan itu luar biasa. Belum lagi nanti Allah hamparkan rahmat kepadanya. Maka sesungguhnya orang yang berzikir sehabis sholat dan mendawamkan tasbih, tahlil, dan takbir, tahmid, semuanya itu akan mendapatkan doa daripada malaikat. Apalagi kalau misalkan kita sama-sama baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik Ustadz, yang terakhir ini pertanyaan yang sering kali muncul di sosial media, apakah kalau kita berbuat dosa dan menggoyangkan pundak
kanan kiri kita, artinya malaikat tidak jadi mencatat dosa kita. Ini Masya Allah ya pertanyaannya. Jadi goyang pundak kanan pundak kiri gitu ya. Jadi habis berbuat dosa. Min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kanan kiri itu kan ada raqib atid. Dia kira bisa dikibulin kali. Ya Allah. Sebenarnya enggak ya. Dia goyang-goyang ya mungkin karena nggak betah aja. Iya. Sebenarnya enggak ya. Apapun yang terbesit, apapun yang menjadi amal-amal kita baik buruknya semua dicatat oleh para malaikat. Kita mau kabur ke lubang semut sekalipun kita bakal dicatat oleh malaikat. Jadi tetap mau dia goyang-goyang nggak jadi masalah gitu. Jadi nggak bisa di-prank ya? Nggak bisa di-prank, malaikat nggak bisa di-prank. Ini nge-prank namanya, nge-prank malaikat. Masya Allah, ada-ada aja ya pertanyaan di sosial media ya. Oke Ustadz, saat ini kita sudah berada di penghujung acara dan sudah mendekati waktu berbuka puasa juga ya. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan jawaban dari semua pertanyaan pemirsa Oksigen ID Channel. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa saksikan episode THR selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Saya Anindi dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.